Assalamualaikum, selamat pagi guys. Berjumpa kembali dengan Has Channel, saluran YouTube yang membahas tentang profesi wartawan dan kehidupannya. Pada edisi kelima kita mengulas bagaimana menjadi wartawan yang baik. Dan di edisi ke-6 kali ini masih seputar dunia wartawan, tapi dalam praktik keseharian wartawan, dalam praktik atau kerja-kerja keseharian seperti apa. Saudara-saudara sekalian, ada dua jenis wartawan di lapangan. Pertama, wartawan profesional. Siapa dia? Wartawan yang bekerja di perusahaan yang jelas, koran atau majalah, online, dan media lainnya yang berbadan hukum, media televisi atau radio. Yang kedua, wartawan profesional, ada wartawan yang paham tentang undang-undang pers dalam kaitan ini, nomor 40 tahun 1999. Kemudian mereka juga paham tentang kode etik yang 11 pasal itu. Teman-teman wartawan bisa buka, ada 11 butir dalam kode etik yang dijadikan sebagai rambu-rambu kerja dalam jurnalistik. Yang ketiga, wartawan profesional itu wartawan yang kompeten. Sebaliknya, wartawan gadungan atau abal-abal yang di daerah kita sering mendengar istilah wartawan bodrek, wartawan proyek, wartawan tanpa surat kabar, wartawan musiman, dan banyak lagi istilah negatif lainnya. Dia bekerja melulu atas kepentingan pribadi atau untuk memenuhi kepentingan pribadi, mungkin juga ada kelompoknya, dan dia mengabaikan aturan atau kode etik atau aturan-aturan lain yang digariskan, yang diwajibkan untuk ditaati oleh para wartawan. Itu perbedaan yang jelas. Jadi yang profesional punya aturan, yang tidak profesional mungkin paham aturan tapi mengabaikan aturan demi kepentingan pribadi dan mungkin saja golongan. Pertanyaan kemudian, mengapa wartawan gadungan abal-abal dibiarkan berkeliaran atau masih menjalankan praktek yang tentu saja kadang-kadang merugikan banyak orang? Nah, jika pertanyaan itu diajukan kepada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia misalnya, kebetulan saya juga wakil ketua di sana, kita di PWI pernah menerbitkan buku putih. Di sana tercantum jelas nama, identitas, media, wartawan di NTB, siapa saja wartawannya pernah kita terbitkan. Tapi buku putih juga tidak kemudian bisa memutihkan hati oknum-oknum yang praktek di lapangan, yang mengaku wartawan untuk kepentingan pribadi. Kuncinya adalah para user, misalnya pejabat publik,
kemudian pihak-pihak yang pernah atau terkena praktek kurang baik oleh oknum-oknum itu lah yang punya tugas untuk secara perlahan kita menghilangkan praktek itu. Jika dia ada oknum misalnya yang mengwartawan kemudian melakukan pemerasan, tentu ada aparat yang bisa menyelesaikan. Kemudian kalau dia datang atau oknum-oknum itu yang mengwartawan datang menemui kita, narasumber misalnya atau pejabat publik, sebaiknya ditanyakan identitas. Ya, sebelum melayani mereka ditanyakan identitas. Cuma masalahnya saya paham tidak semua berani melakukan itu. Tetapi dampaknya ketika kita tidak berani, ya praktik semacam itu akan terus berlanjut. Kembali ke wartawan profesional. Tadi pertama, bekerja di tempat perusahaan yang jelas, kemudian dia paham kode etik, dia paham undang-undang, dan dia juga kompeten di bidangnya. Nah, yang terakhir soal kompeten atau kompetensi itu, sejak beberapa tahun yang lalu Dewan Pers mensyaratkan semua wartawan harus mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi ini diselenggarakan oleh Dewan Pers melalui lembaga-lembaga pengujinya. Ada banyak lembaga penguji yang juga organisasi profesi, misalnya PBI, AGI, dan ada juga lembaga-lembaga perguruan tinggi yang sekarang berhak melakukan uji kompetensi. Yang terbaru, yang terakhir kita di NTB, Universitas Mustopo yang menyelenggarakan dan diikuti oleh puluhan wartawan yang ada di Mataram dan sekitarnya, yang ada di NTB bahkan. Jadi, untuk membahas lebih jauh tentang uji kompetensi, nanti akan kita buatkan sesi khusus, karena di uji kompetensi itu ada 3 jenjang. Pertama untuk wartawan, kemudian untuk redaktur, yang terakhir wartawan utama itu untuk pemimpin redaksi. Nanti kita akan membahas di edisi selanjutnya tentang bagaimana menghadapi ujian kompetensi itu, bagaimana mempersiapkan diri, kemudian apa saja yang ditanyakan atau dibahas, bahkan ada ujiannya dalam uji kompetensi itu. Kemudian yang terakhir, saya kira tugas kita bersama untuk betul-betul menjadikan profesi jurnalistik ini sebagai profesi yang tidak merugikan, profesi yang benar-benar dijalankan sesuai undang-undang atau kode etik yang sudah ada. Dan untuk meniadakan, tentu mungkin belum bisa kita habiskan semua atau belum bisa kita tuntaskan masalah wartawan gadungan atau wartawan abal-abal, dan ini sangat tergantung kepada peran kita bersama, termasuk para user yang membutuhkan jasa atau bekerja sama dengan para wartawan dalam tugas kesehariannya
terutama atau misalnya mensosialisasikan program dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Saya kira pada bahasan kali ini kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan dengan tema-tema lain, termasuk tentang uji kompetensi tadi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini terus berlanjut dan kita bersama-sama bisa berbagi untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan rasa ingin tahu serta rasa ingin tahu kita bersama tentang dunia jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.